Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Despi Andriani, NPM 17722012. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir praktikum mata kuliah Statistika Penelitian yang sudah saya buat. Untuk membuat laporan ini, saya menggunakan data hasil pengamatan jumlah helai daun pada tanaman nilam dengan 12 perlakuan. Ada 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor yang pertama yaitu asal bahan stek, dan faktor yang kedua adalah dosis pupuk N. Untuk analisis data, saya menggunakan uji ANOVA, uji regresi, dan uji korelasi. Uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui nilai F hitung dan untuk mengetahui apakah asal bahan stek dan dosis pupuk N yang diberikan berpengaruh terhadap jumlah helai daun pada tanaman nilam. Dan uji regresi dilakukan untuk memprediksi rata-rata populasi, untuk memprediksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel bebasnya, dan untuk mengetahui apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak. Kemudian, uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel peubah X terhadap Y. Hipotesis yang saya gunakan adalah H0, yaitu asal bahan stek dan dosis pupuk N tidak berpengaruh terhadap jumlah helai daun pada tanaman nilam. H1 yaitu asal bahan stek dan dosis pupuk N berpengaruh terhadap jumlah helai daun pada tanaman nilam. Untuk menentukan keputusan yang akan diambil, dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka tolak H0. Dari hasil uji ANOVA, didapatkan nilai F hitung sebesar 1,077 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,431 atau lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya asal bahan stek dan dosis pupuk N tidak berpengaruh terhadap jumlah helai daun pada tanaman nilam. Pada uji regresi, didapatkan nilai koefisien korelasi antar variabel dan jumlah helai daun tanaman nilam sebesar 0,17, yang artinya variabel perlakuan mempengaruhi jumlah helai daun tanaman nilam sebesar 17%, dan diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,029, yang artinya bahwa variasi yang terjadi terhadap banyak sedikitnya jumlah helai daun pada tanaman nilam dipengaruhi oleh perlakuan sebesar 0,029, dan sisanya 99,971 dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian, nilai probabilitas pada uji regresi sebesar 0,321 lebih dari 0,05, berarti model regresi tidak diterima.
dan nilai T hitung sebesar 0,007 dan nilai probabilitas sebesar 0,321 atau lebih dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa asal bahan stek dan dosis pupuk N tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah helai daun pada tanaman nilam. Dan pada uji korelasi didapatkan juga nilai probabilitas sebesar 0,321, di mana itu artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, atau asal bahan stek dan dosis pupuk N tidak berpengaruh terhadap jumlah helai daun pada tanaman nilam. Dari ketiga uji ini dapat disimpulkan bahwa asal bahan stek dan dosis pupuk N tidak mempengaruhi jumlah helai daun pada tanaman nilam. Hal ini diduga karena faktor lain, yaitu bisa terdapat pada media yang digunakan untuk pembibitan, kemudian faktor keadaan lingkungan atau iklim, di mana penelitian untuk pengambilan data ini dilakukan pada saat musim kemarau. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.